Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Bangkalan akan melakukan kegiatan supervisi akademik dalam demonstrasi kontekstual modul 2.3 yang terdiri dari kelompok kami. Perkenalkan, saya Ibu Elia Kawindriana dari UPTD SDN Gili Timur 3, Kecamatan Kamal. Saya sebagai observer. Saya Hendra Budi Suwarto dari SMK Nisatu Kamal, Kabupaten Bangkalan. Saya sebagai koci. Dan saya sendiri adalah coach dari UPTD SMN 1 Belega. Assalamualaikum Pak Dedi, gimana kabarnya? Waalaikumsalam Bu, alhamdulillah baik, sehat selalu. Alhamdulillah sehat ya Bapak. Saya dengar Bapak akan melakukan coaching dengan rekan Bapak hari ini. Iya Bu, rencananya kita akan melakukan coaching dengan Bapak Hendra hari ini. Oke, baiklah Bapak. Saya di sini akan melakukan observasi mengenai proses coaching yang akan Bapak lakukan. Ya. Sebelum memulai coaching, kita akan mendiskusikan terlebih dahulu mengenai rubrik penilaian yang akan saya gunakan untuk menilai proses coaching Bapak Ya, pada rekan sejawat ya. Jadi begini Bapak, ya. Nanti saya akan menilai Bapak berdasarkan rubrik penilaian coaching. Ya. Apakah Bapak sudah menerapkan kegiatan coaching sesuai dengan prinsip coaching atau belum, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Ya. Kemudian ada beberapa pertanyaan Bapak yang ingin saya ajukan kepada Bapak sebelum melakukan coaching ini. Bapak berkenan? Siap Bu, berkenan Bu. Menurut Bapak, kompetensi coaching yang ingin Bapak kembangkan pada saat nanti melakukan coaching apa ya Pak? Di sini kami akan mengambil sebuah tentang mendengarkan aktif dan pertanyaan yang berbobot. Jadi kita mencari pertanyaan-pertanyaan yang ada pada coaching. Bagus sekali Pak Dedi. Nanti saya akan bantu untuk mengamatinya ya Pak. Ya Bu. Kemudian bagian kompetensi mana yang secara spesifik Bapak ingin kembangkan? Mungkin yang saya ambil dalam spesifik itu adalah tentang pertanyaan berbobot, karena akan menggali semua informasi dan pernyataan yang telah akan diberikan oleh coach nanti. Oh, begitu ya. Kalau begitu nanti saya akan lebih fokus untuk mengamati pada kedua kompetensi tersebut. Ya Bu, siap Bu. Untuk indikator capaian tujuan pengembangan yang Bapak inginkan seperti apa Pak? Di sini kami akan memfasilitasi coach dengan menggali sebuah pertanyaan yang berbobot hingga kita dapat mendapatkan informasi dari coach yang sesuai dengan kenyataannya. Jadi, semua keluhan yang ada di coach mungkin kita bisa mengetahui dengan pertanyaan berbobot nanti. Oh, baik. Baiklah kalau begitu Bapak, nanti setelah ini silakan dilanjutkan melakukan coachingnya. Semangat buat Pak Dedi dan semoga lancar dan berhasil apa yang diharapkan. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum Pak Dedi. Waalaikumsalam Bapak Hendra, gimana kabarnya Pak Hendra? Alhamdulillah baik Pak. Iya, Pak. Bapak Dedi gimana, juga baik kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Iya. Pak Dedi. Iya Pak. Saya ingin curhat nih. Curhat apa Pak? Bolehkah saya minta waktunya sebentar saja? Ya lebih kurang 10 menit, 15 menit lah Pak. Ya enggak apa-apa Pak. Kalau 10 menit itu bukan sebentar Pak. Jadi kalau lebih dari 10 menit ya enggak apa-apa Pak. Siap ya. Ini gini. Saya mau bercerita Pak tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas saya sendiri Pak. Itu Pak. Iya ya Pak, baik Pak. Mungkin apa yang Bapak akan ceritakan Pak? Begini Pak. Akhir-akhir ini saya merasa siswa-siswa di kelas saya itu Pak, yang saya ajarkan itu kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Nah, selain dari itu, jumlah siswa saya yang mengerjakan tugas itu hanya 50% dari total jumlah kelas yang saya ajarkan gitu Pak. Gitu Pak ya. Jadi menurut Pak Hendra, apa harapan Bapak yang untuk obrolan pada saat ini Pak?
Lah gini Pak, yang saya harapkan itu Pak minta solusi dari jenengan atas permasalahan saya tentang antusias dari siswa-siswa yang saya ajar Pak, gitu Pak. Hmm, jadi apa yang membuat murid Bapak kurang antusias dalam pembelajaran bersama Bapak gitu ya? Iya Pak, iya. Iya, Pak. Kalau saya ingat kembali Pak, itu hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias itu adalah yang pertama Pak, itu pembelajaran saya itu mungkin sepertinya sedikit membosankan, terlalu monoton, terus saya terlalu dominan untuk berbicara, mungkin saya mendominasi di kelas itu tanpa melibatkan peserta didik gitu Pak. Nah, terus gitu, Pak, ya. bercerita di depan murid saya yang itu yang pertama Pak. Terus yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan ke siswa itu untuk berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran saya. Jadi saya diamkan semua. Saya yang bercerita mendominasi di kelas itu, Pak. Oh begitu Pak. Jadi permasalahannya itu apa yang dapat membuat murid Bapak antusias Iya. dalam pembelajaran selama ini. Iya. Jadi selama ini Bapak menerapkan kegiatan teacher center Pak ya. Jadi Iya. Iya. bukan hanya siswa fokus tentang apa yang didengarkan Bapak aja. Iya. Gitu. Iya. Oh, iya Pak. Iya. Itu menurut saya, Pak. Menurut Iya. saya, jadi siswa-siswa itu pasti atau murid-murid itu pasti menginginkan pembelajaran yang asik, Pak. Tidak monoton, tidak membosan. Artinya tidak terlalu center ke kita, saya gitu atau gimana itu, Pak. Itu sangat bagus, Pak. Itu bisa saya juga sependapat dengan Bapak dan dapat meningkatkan proses pembelajaran pada murid dan murid tidak akan bosan dalam menerima materi tersebut. Ya, Pak, ya. Ya. Itu menurut saya Pak ya tadi Pak ya. Jadi itu menurut saya. Terus nanti pembelajaran yang harus terpusat pada murid itu artinya itu murid diminta untuk aktif Pak ya. Aktif dalam pembelajaran. Terus kemudian adanya ice breaking atau ya hiburan sebelum mulai pembelajaran ataupun game nanti supaya pembelajaran itu lebih menarik Pak. Ya, ya betul Pak, itu Pak. Bagus Pak. Dan menurut perasaan Bapak setelah melihat kondisi yang murid kurang antusias dalam pembelajaran, bagaimana Pak menurut Bapak? Lah gini Pak, kadang-kadang saya itu berpikir apakah saya itu down Pak, langsung seperti itu down, apakah saya gagal dalam menjadi seorang pendidik atau guru untuk memberikan pembelajaran yang menyenangkan pada murid saya gitu Pak. Kalau seperti itu Pak, ya wajar lah Pak, kita sebagai pendidik dan seolah-olah kita merasa bersalah ya Pak ya. Iya, iya Pak gitu Pak. Menjelaskan semua apa yang telah kita harapkan tidak sesuai dengan harapan kita. Nah, dari penilaian, misalnya dari segi penilaian Pak, mungkin Bapak bisa menggambarkan penilaian seumpama 1 sampai 10 itu bisa masuk di kriteria berapa Pak? Kalau melihat kondisi seperti ini Pak, ya mungkin saya masih mengasih angka itu sekitar 7 Pak. Jadi malu saya Pak, nggak enak ini Pak. Gimana Pak? Jadi begitu Pak, setelah melihat kondisi saat ini tentang minat siswa yang kurang antusias terhadap pembelajaran Bapak dan pembelajaran yang membosankan. Jadi untuk kedepannya target apa Pak yang Bapak rencanakan untuk meningkatkan proses pembelajaran tersebut? Ya, yaitu tadi Pak, yaitu dengan kondisi yang saya alami saat ini, ya tetap Pak ya di angka 7 itu sudah bagus menurut saya itu Pak. Di angka 7 sudah bagus, kondisi saat ini dengan angka 7 menurut saya sudah bagus Pak. Ya, memang menurut Pak Hendra sudah bagus, kenapa setelah Pak Hendra menerapkan pembelajaran, merubah pola pembelajaran, kenapa kok tidak memiliki target misalnya memberanikan diri untuk sampai ke tingkat 8 atau 9. Jadi Pak Hendra mempunyai harapan yang besar, sudah melihat kemampuan Bapak, apakah anak-anak sudah menerima tentang pembelajaran yang Bapak terapkan. Iya Pak. Misalnya 9 gitu Pak. Iya. Ya nanti insya Allah Pak, nanti saya coba dalam pembelajaran yang saya terapkan itu nanti akan saya modifikasi, saya inovasi mungkin dengan pembelajaran yang inovatif seperti permainan game, game edukasi dan media lain nanti yang menarik dan bisa siswa itu nanti kembali antusias itu Pak.
Itu nanti saya terapkan, insya Allah Ya, saya terapkan. ya, Bisa bagus, Pak. mencapai nilai yang masukan dari jenengan gitu, Pak. Misalnya kalau pada saat dulu Bapak pernah mungkin terlalu banyak memberikan tugas kepada anak, habis itu seolah-olah anak itu bosan dan menyebabkan antusias anak tersebut berkurang sehingga banyak siswa yang tidak mengumpulkan tugas, Pak. Nah, mungkin itu salah satu juga. Lah itu kemungkinan juga iya Pak itu Pak. Karena apa Pak ya? Ya karena saya memberikan tugas itu terlalu banyak ke murid itu Pak. Mungkin pertanyaan itu banyak, berisi, dan saya itu dalam memberikan tugas itu tanpa memberikan sumber belajar yang beragam, yang mengasihkan apa itu Pak, yang mengasihkan gitu Pak. Mungkin itu Pak. Mungkin kalau boleh tahu Pak, selama ini kan di sekolah kan banyak Iya, perlengkapan iya Pak. buku-buku di perpustakaan Bapak. Dalam pemanfaatan ini, apakah Bapak sering melakukan kunjungan ke perpustakaan? Nah itu untuk yang saya gunakan untuk buku teks itu Pak, untuk literasi itu memang saya sering atau ke perpus itu untuk melihat literasi-literasi yang mendukung dalam pembelajaran di kelas saya itu Pak, ke perpustakaan itu biasa. Atau nanti selain di literasi di perpus itu nanti kita mainnya ke browsing internet untuk materi tersebut itu Pak. Selain buku teks, selain di perpus, memanfaatkan sarana dan prasarana di sekolahan kan ada lab komputer. Ya, ya kita nanti seperti yang jenengan sampaikan tadi itu juga nanti kita masuk ke lab Pak, lab komputer nanti untuk memadukan proses pembelajaran tadi itu Pak. Ya mungkin sumber belajar itu nanti kita bisa menerapkan atau melihat video dari kanal YouTube, terus dari blog atau WA atau misal TikTok atau video dari IG dan sebagainya itu mungkin nanti bisa browsing internet itu yang akan nanti mendukung proses pembelajaran yang lebih menarik dan antusias itu Pak. Betul sekali Pak. Nah, jadi Pak Iya. Indra sudah punya keyakinan sekalian bisa menggunakan sebagai bermacam-macam sumber belajar Iya, dari iya, perpustakaan, Pak. dari lab dan prasarana yang sudah dimanfaatkan. Iya, Pak. Sehingga murid pasti akan antusias dalam pembelajaran dan tidak membosankan. Iya, Pak. Iya, Pak. Gitu. Iya, Ya. iya, iya, Pak. Jadi sekarang untuk kedepannya rencana Bapak dalam menyelesaikan masalah ini gimana Pak? Gini Pak, untuk kedepannya Pak, itu insya Allah yang pertama itu nanti saya akan merancang sebuah pembelajaran yang menarik, mengasihkan dengan sumber belajar yang berbagai macam sumber belajar itu seperti misalnya Canva, sekarang lagi viral kan Canva Pak, Canva, Ya, terus Quizzes, terus AI dan sebagainya, terus tetap kita akan memadukan pembelajaran itu dengan bekerja kelompok. Itu yang terpenting Pak, kerja kelompok. Terus nanti yang kedua Pak, itu nanti saya akan berikan tugas tidak terlalu banyak. Nanti seperti jenengan sampaikan tadi masukannya itu Pak, nanti tugas itu akan center ke peserta didik Pak, ke siswa. Artinya cari sendiri, misalnya saya kasih tugas seperti ini, dan peserta didik itu, murid itu akan nanti mencari di browsing-browsing internet yang menarik dan akan nanti kita presentasikan di depan. Bagus sekali Pak itu Pak ya. Jadi anak-anak sudah bisa menggali sebuah informasi Makasih, di Pak, ya. media sosial dan bisa memanfaatkannya. Gitu. Ya, Pak. Ya. Makasih Pak. Sekarang apa komitmen Bapak terhadap rencana yang sudah Bapak buat? Nah, komitmen saya Pak ke depannya itu nanti itu untuk membuat sebuah pembelajaran itu yang selalu mengasihkan, terus inovatif, terus menyenangkan, dan akan menggunakan referensi-referensi berbagai sumber belajar yang di luar selain literasi di perpustakaan gitu Pak. Itu yang untuk meningkatkan eksplorasi materi sebagai sumber belajar untuk kebaikan dalam menjalankan Merdeka Belajar ke peserta didik atau siswa Pak. Bagus sekali Pak, itu kami juga sangat mendukung dengan kreativitas Bapak. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan lancar dan anak-anak bisa menikmati pembelajaran hal yang baru. Misalnya dalam penyampaian materi semua sudah direncanakan dengan baik. Ya Pak. Ya.
Terima kasih banyak loh Pak Dedi ya atas waktunya, sharingnya, terima kasih masukannya. sama-sama, Pak. Mudah-mudahan kita semua sehat selalu dan bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita Amin, amin. dan menjadi sosok yang diidolakan oleh siswa-siswa kita, Pak. Ya, Makasih banyak ya, mohon sama-sama, maaf Pak. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya sudah ini ya Bapak. Bagaimana keadaannya Pak Dedi? Sudah melakukan kucing hari ini? Alhamdulillah Bu, tadi sudah melakukan kucing dengan Bapak Hendra. Oke. Ya, Bagaimana tadi prosesnya? Apa yang Bapak rasakan setelah melakukan proses kucing itu? ya tadi sudah berbincang-bincang dengan Bapak Hendra melakukan kegiatan kucing pada hari ini. Kita sudah dapat mengetahui permasalahan-permasalahan yang ada di Pak Hendra. Jadi kita sudah menggali sebuah informasi apa yang telah disampaikan Pak Hendra. Kami sudah menemukan sebuah permasalahan yang ada pada Pak Hendra. Oke. Perasaan Pak Dedi lega? Ya, perasaan lega Bu, karena kita sudah ini melaksanakan kegiatan membantu Pak Hendra, kegiatan kucing dengan alur yang telah ditentukan, yaitu alur tirta. Kita sudah melaksanakan sesuai dengan prosedur alur tirta dalam penyampaian sebuah pertanyaan-pertanyaan yang ada. Alhamdulillah, saya tadi sudah melihat dan mengamati Bapak melakukan kucing dengan pendekatan tirta. Saya melihatnya sudah bagus sekali Pak Dedi dan lengkap gitu ya. Mulai dari tujuan, identifikasi maupun tanggung jawab semuanya sudah Bapak terapkan tadi. Ya, betul Bu. Ya. Menurut Bapak kompetensi kucing mana lagi yang ingin Bapak kembangkan setelah melakukan proses kucing yang tadi dilaksanakan? Nah, dalam untuk meningkatkan kompetensi Bu, setelah kami melakukan kegiatan kucing berdua dengan Pak Hendra, kami akan mempertajam dalam proses penggalian sebuah pertanyaan. Di situ kami akan meningkatkan sebuah pertanyaan yang berbobot, jadi sehingga dapat memahami permasalahan yang dihadapi oleh Pak Hendra. Ya Pak ya, secara umum semuanya sudah berjalan dengan baik. Betul. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi dalam melakukan proses kucing. Ya, betul, Bu. Ada lagi yang mungkin Bapak mau bicarakan? Mungkin cukup ini Bu, itu saja Bu yang kami sampaikan, karena kami sudah cukup jelas Pak Hendra menjelaskan sebuah permasalahannya. Ya, Alhamdulillah. Kalau sudah tidak ada lagi yang mau didiskusikan, kita cukupkan saja ya Pak diskusi hari ini. Terima kasih Pak Dedi, selalu semangat dan selalu sehat. Ya Bu, sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok muda calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Bangkalan kelas 213 telah melaksanakan kegiatan demonstrasi kontekstual unggul 2.3 supervisi akademik. Oke, baik. Semoga nantinya tayangan kami dapat bermanfaat untuk kalian, dan kiranya kalaupun ada kekurangan, maaf. Kami juga sekali lagi minta maaf apabila selama tayangan kegiatan Dekon modul Jerwakin itu juga ada yang kurang berkenan, ada yang kurang menarik. Kami juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih telah menyaksikan acara dan channel kami sebagai guru penggerak. Semoga tayangan ini bermanfaat buat kita semua. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Semangat!